Tuhan, Bapak dan Ibu, kita boleh kembali lagi di penghujung dari minggu ini. Di hari Sabat, kita mau berikan terbaik buat Tuhan Yesus kita senantiasa. Amin. Bapak dan Ibu, saya mau informasi bahwa hari ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Bapak dan Ibu belum mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan kita mau bersiap masuk dalam ibadah kita dengan luar biasa. Saya dan Bapak dan Ibu, kita masuk dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat semua rancangan dan pertolongan-Mu yang sudah ada dalam hidup kami Tuhan. Sementara Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami ibadah yang luar biasa, ibadah yang berkenan padamu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir kami dan juga tangan kaki kami Tuhan, supaya kami bisa memuji dan menari untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Memuji Engkau dari Raja di atas segala Raja. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau berlari, bergegas menuju gerbangnya Tuhan. Kita masuk dengan penuh ucapan syukur kita. Amin. Tepuk tangan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Keluarkan suara kita. Yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Biar semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Semua katakan, sebab Tuhan baik. Yes, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan Yesus kita sungguh baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau nyanyikan dari awal kembali. Tetap semangat dan bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang sudah selamat baik buat kita semua. Katakan, yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan hati dengan penuh puji-pujian, penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Mana jempolnya buat Tuhan kita? Sebab Tuhan baik. Dan angkat buat Tuhan kita. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat tangan kita. Kita mau katakan buat terbaik buat Tuhan kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita berikan jempol kita. Sebab Tuhan baik. Hey, hey. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan sungguh sangat ramah baik. Amin. Amin. Anugerahnya yang selalu kekal ada di hidup kita. Amin. Yes, amin. Mari kita masih mau untuk memuji nama Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita tetap bergoyang, kita tetap bernyanyi
puji Tuhan kita, karena firman Tuhan yang selalu menerangi jalan-jalan kita. Amin. Yes. Mari kita bertepuk tangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari sekarang. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, Setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan hanya di dalam namanya. Yesus Dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Biar jalan-jalan kami Tuhan selalu Engkau sinari dan terangi Tuhan. Yes. Dan selalu ada perisai iman di setiap waktu kami Tuhan. Katakan, firman terangi jalan dan perisai iman di setiap waktu kami Tuhan. Perisai iman di setiap waktu. Kami percaya Kau selalu melindungi kami Tuhan. Dalam segala jalan dan cobaan kami, Engkau selalu ada Tuhan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita pegang teguh nama Tuhan, sebab kita tahu di dalam namanya selalu ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan selalu ada kesembuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan ada kuasa yang dahsyat. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Ya, katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yeah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk untuk berfokus pada Tuhan kita lebih lagi. Karena Dialah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Dia selalu memberikan anugerah, Dia selalu memberikan terbaik untuk anak-anaknya yang kita terima secara cuma-cuma di dunia ini. Bapa, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Mari saudara-saudari kita angkat satu pujian yang membuktikan kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada di hidup kita.
terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita angkat pujian lagi dari awal. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh kami, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu yang telah bercurah Tuhan, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita menyenangkan hati Terima Dia. kasih. Mari kita menyembah Dia. Mari kita memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Allah yang Engkau baik sempurna. Tuhan, Engkau mulia. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Agung nama-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu ajaib. Kami bersyukur Tuhan, lebih lagi. Haleluya. Sungguh baik Kau Tuhan, sungguh mulia. Kami bersyukur Kau mulia,
Agung kasih namamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu memang sempurna Tuhan. Engkaulah yang selalu memberikan hidup-Mu kepada kami Tuhan, tanpa sia-sia. Kami sangat bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan seperti Engkau yang begitu baik dan begitu Benar, menyayangi Tuhan. kami ya Bapa. Yes, benar. Sekarang kami akan duduk diam, kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap berbahagia. Tuhan memelihara kita. Tuhan pihak kita. Maka kita sehat, kita kuat. Kita bisa melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Karena Dia Allah yang luar biasa, dahsyat, agung dan mulia. Oke, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik, yang mulia dan agung. Dengan pagi ini kami tetap bersemangat datang hadirat-Mu. Kami rindu para firman. Kami rindu untuk menyembah, memuji Engkau. Karena Engkau Allah kami yang sangat baik, yang luar biasa. Kasih-Mu tiada tara. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua semangat, berikan kami kesabaran, cerdas, bijaksana, bisa simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah pergunakanlah sisa hidup yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Ya, pergunakan sisa hidup ya dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Nah, saya ambil dari Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah berjanji bahwa kita dapat hidup sampai 70 tahun. Jika kuat, kita 80 tahun. Nah, seperti saya pada saat ini berumur 62 tahun. Bila Tuhan punya rencana bagi saya masa hidup 70 tahun misalnya contoh, berarti saya masih sisa hidup 8 tahun lagi. Nah, selama sisa hidup ini saya harus menjaga, merawat tubuh saya dengan sebaik-baiknya, karena tubuh ini adalah baik Allah. Nah, kita bisa lihat lagi Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudari di dalam Tuhan Yesus, saya juga setiap hari mohon agar Tuhan mengajari saya menghitung hari-hari yang sedemikian, sehingga saya memperoleh hati yang bijaksana. Seperti dikatakan Mazmur 90 ayat 12.
Ajailah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Jadi sisa hidup ini kita harus bisa pergunakan sebaik-baiknya, sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah, kita bisa lihat lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Seberapa kita menyadari kalau setiap manusia menjalani hidupnya ibarat menjalani waktu yang sisa. Setiap detik yang kita jalani ibarat hitung mundur dari suatu waktu sebelum kita kembali kepadanya. Misalnya, seperti sekarang Tuhan memberikan waktu saya hanya sampai 70 tahun. Berarti sisa waktu hidup saya tinggal 8 tahun. Nah, 8 tahun ini, apa yang harus saya lakukan dengan sisa waktu yang saya miliki? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kita perlu ngerti kalau umumnya tidak ada manusia yang tahu sampai kapan kita akan hidup. Orang bisa mati muda, juga bisa mati tua, tergantung jatah waktu Tuhan berikan. Yang kedua, kita perlu menjalani hidup dengan bijaksana sesuai kehendak Allah. Maka berhentilah menjalani hidup dengan kelakuan hal-hal yang bikin Tuhan sedih. Kita perlu belajar hidup dengan cara yang beda dari orang-orang pada umumnya. Tinggalin perbuatan-perbuatan berkaitan dengan hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, penyembah berhala, perbuatan-perbuatan lainnya yang bisa bikin Tuhan sedih, kecewa, atau murka. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah ngajarin gimana caranya menjalani hidup dengan bijaksana. Yesus mengisi setiap waktu yang Bapa berikan dengan sangat baik. Bahkan sampai titik darah penghabisan, sebelum Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapaknya, Yesus masih lakukan kehendak Allah dengan mengampuni musuh-musuhnya. Nah, cara menjalani hidup yang mantap, bukan? Nah, dalam hidup ini yang terpenting bukan berapa lama kita hidup, tapi gimana kita mengisi hidup. Bukankah luar biasa ketika kelak orang-orang yang mengenang kita sebagai pemberi inspirasi atau panutan, dan hidup kita jadi berkat buat mereka. Ayo, jalan hidup dengan berbeda. Dahulukan kehendak Tuhan di atas segalanya. Kehidupan yang dijalani seseorang menentukan gimana kelak orang-orang akan mengenangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat Tuhan telah berjanji untuk mengendong kita pada masa tua kita. Nah, kita bisa lihat Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu
aku akan mengendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya yang terpenting bukan lanjutnya usia kita, tapi bagaimana kualitas kerohanian hidup kita sebagai pengikut Kristus. Apakah kita mau melayani Tuhan? Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Apakah kita mau mentaati segala perintah Tuhan sebagai bukti kita benar-benar mengasihi Dia? Waktu yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia adalah sama, yaitu 24 jam sehari. Namun sayangnya, masih ada sebagian orang Kristen tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan baik dan benar. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan mereka sama sekali tidak menghargai waktu yang diberikan Tuhan. Saya kasih contohnya. Lebih memilih menghabiskan waktu dengan handphone untuk bermain game, atau lebih memilih menikmati waktu untuk berkonsumsi minuman keras dibandingkan memuliakan Tuhan seperti beribadah. Tentunya tindakan-tindakan tersebut sangatlah merugikan diri, baik secara jasmani maupun rohani. Kesalahan dalam mengelola waktu tentu akan memberikan dampak buruk bagi seseorang, di mana waktunya akan tersita, terbuang, dan terpakai, sehingga kesempatan untuk bersama dengan keluarga dan dengan Tuhan sudah tidak lagi ada. Padahal sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan. Karena itulah kewajiban kita untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan waktu untuk kita menikmati kehidupan di dunia ini. Jika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini, maka tugas kita selaku manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah gunakan kesempatan tersebut untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat sikap atau cara hidup kita kepada Tuhan dan sesama manusia, janganlah menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan menyenangkan hati manusia yang bersifat dosa, membuat kita jauh di hadapan Tuhan. Jika sekarang dirimu telah salah dalam menggunakan waktu, maka marilah bahalui dirimu untuk hidup dalam Tuhan dan mau menikmati sisa-sisa hidupmu di dunia ini bersama Tuhan setiap waktu atau sepanjang waktu. Apabila kita memiliki kerinduan besar untuk bersekutu dengan Tuhan, karena itu milikilah hati kerinduan untuk mencari wajah Tuhan. Orang mencari Tuhan bukan saja merasakan hadirat Tuhan saja, tapi juga akan menerima janji-janji Tuhan di kekekalan nanti. Percayalah, siapa yang mampu menggunakan waktu dengan baik dan benar untuk memuliakan Tuhan, dia akan mendapatkan apa diinginkan, yaitu keberhasilan duniawi
maupun keberhasilan surgawi. Karena itulah janjinya kepada setiap orang yang mampu mengelola waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus, ingatlah ada keberhasilan surgawi yang akan kita peroleh jika kita mau menggunakan sisa hidup kita hanya untuk Tuhan. Namun untuk menuju kehidupan surgawi, itu terlihat dari bagaimana dirimu menikmati dan mempergunakan waktu untuk Tuhan. Selama dirimu ada dalam dunia ini, jika dirimu menggunakan waktu untuk Tuhan, maka percayalah Tuhan akan menyediakan tempatmu di surga. Marilah janganlah salah mempergunakan waktu, karena kita tidak pernah tahu bahwa kapan kita akan dipanggil Tuhan. Ingat, jika kita telah dipanggil untuk meninggalkan dunia ini, maka tidak ada lagi yang bisa dibaharui. Untuk itu, janganlah salah gunakan waktu yang telah diberikan Tuhan. Karena itulah perintahnya bagi kita sebagai umat pilihannya. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu. Nah, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih dengan firman-Mu yang singkat ini. Kami tahu masuk ke tujuan-Mu. Engkau mengingatkan kami semua sebagai anak-anak. Bisa pergunakan sisa hidup yang baik dan benar di hadapan-Mu. Supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan kepada kami. Yang Kau percayakan kepada kami, maka waktu itu kami perlu gunakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan melakukan segala sesuatu sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Lewat firman-Mu pada pagi ini, kami mulai memperbaiki hidup kami. Yang selama ini kami tidak memperhatikan. Selama ini kami sudah terbuang banyak waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak mengisi hidup yang benar di hadapan-Mu. Ampuni segala kesalahan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami bijaksana, bisa menghitung hari-hari yang sangat baik. Sehingga kami selalu bersama, mengikuti jejak-jejak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kita juga menghampiri perjamuan kudus. Kita harus menyiapkan hati yang sungguh-sungguh. Dan kita juga harus ingat kasih Tuhan yang begitu besar sudah curahkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Ingat, kita selalu taat segala perintahnya. Nah, kita berdoa dulu. Kita menghampiri perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Allah yang bisa kami andalkan, Allah yang selalu menjaga kami, Allah selalu memberkati kami, Allah selalu membimbing kami dengan jalan yang benar. Allah selalu memberikan terbaik dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Saat ini kami menghampiri perjamuan kudus. Kami sadar, kami mengerti. Lewat perjamuan kudus melambangkan kasih-Mu begitu besar kepada kami, setiap orang yang mengikuti-Mu. Engkau rela mati di atas kayu salib hanya demi untuk orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus,
Nah, sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Roti kita angkat di atas kepala kita. Dari lambang-lambang dalam perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai korban kafara untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan boleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang Jumat yang dikasihinya, supaya Jumat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan boleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Sekalian doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik yang luar biasa. Kami sudah mendengar sabdamu, kami sudah menghampiri perjamuan kudus. Sehingga pada hari ini kami merasa kuat, merasa semangat, karena firman-Mu menghibur kami, firman-Mu menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunan-Mu akan seperti pasir, anak cucu-Mu seperti kersip banyaknya. Nama-Mu tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab engkau. Pada hari Tuhan menyelamatkan.
Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan membentuk, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangun bumi kembali, untuk membagi bagian tanah pusaka yang sudah sunyi senyap. Kamu tidak akan menjadi lapar atau haus, ingin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kamu. Sebab penyayang kamu akan memimpin kamu, akan menuntun kamu ke dekat sumber-sumber air. Tuhan akan membuat segala gunung menjadi jalan. Segala jalan layak Tuhan akan ratakan. Tuhan akan melukiskan engkau di telapak tangan Tuhan. Tembok-tembokmu tetap di luangan mata Tuhan. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang merombak, merusak engkau, meninggalkan engkau. Jika kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu sebelum hal itu menjadi kenyataan. Tuhan mengkabarkannya kepadamu. Sampai masa tuamu, Tuhan tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan mengendong engkau. Tuhan akan melakukannya, mau menanggung kamu terus. Tuhan mau memikul kamu, menyelamatkan kamu. Tuhan membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tuhan sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, membangkit engkau dengan namamu, yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib marang. Akulah Tuhan membuat semua ini. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, gerapanmu akan seperti lembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, akan membaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diayak dengan baik, seperti mata air tidak pernah mengecewakan. Maka engkau bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan akan membuat engkau melintasi bukit-bukit bumi dengan kendaraan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Terima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.